pola di dalam organisasi ASN sendiri. Bayangkan orang bertahun-tahun gitu ya, berkarir di ASN, punya bayangan, oh nanti saya akan jadi dirjen, saya akan jadi sekretaris kementerian gitu ya, akan jadi deputi. Dia berkarir dengan baik, terus tiba-tiba ketika dia sudah waktunya dia menjadi deputi, tiba-tiba masuk jenderal siapa lagi? Ini tim mawar masuk gantiin deputi sebelumnya dan lain sebagainya. Seperti halnya sekarang terjadi. Teman-teman ASN, ngapain saya sekolah, ngapain saya kerja benar-benar di ASN, di kementerian itu, kalau nanti yang jadi pimpinan adalah dari tempat lain. Upaya militerisasi terhadap kehidupan sipil di Indonesia itu terjadi dan hanya akan terjadi kalau revisi Undang-Undang TNI ini jalan. Kalau revisi Undang-Undang TNI ini goal, gitu ya. Karena apa? Karena disitulah jantungnya. Dia pengen gunakan TNI untuk MBG, PSN dan lain sebagainya. Itu hanya bisa berjalan mulus kalau revisi Undang-Undang TNI ini jalan. Itu yang penting untuk digarisbawahi. Makanya dalam revisi Undang-Undang TNI itu selalu menginginkan adanya perluasan terhadap peran TNI. Jadi alih-alih misalnya memperkuat pengawasan, karena selama ini kita kritik TNI itu minim pengawasan, ada korupsi Basarnas, kemudian ada kekerasan terhadap warga sipil, kemarin nyerang kantor polisi, ya kan? Itu kan sebetulnya butuh pengawasan, tapi yang dilakukan oleh revisi justru dalam draftnya adalah meminta perluasan kewenangan. Dalam pasal berapa? Teman-teman wartawan perlu tahu bahwa draft yang beredar di masyarakat sipil ada dua. Satu draft yang diusulkan oleh Babinkum TNI tahun 2023, itu draft sangat ngaco sekali, ya. Yang ngedraft itu dapat penghargaan, bahkan itu jadi Jampitmil gitu ya. Kemudian yang kedua adalah draft yang diolah di Balek. Ya. Draft yang pertama itu dia mengotak-atik pasal 7 dan pasal 47. Pasal 7 itu soal operasi militer dan operasi militer selain perang. Di pasal 47 dalam draft Balek dia membolehkan ya TNI aktif menempati jabatan-jabatan sipil sesuai dengan kebijakan presiden. Padahal dalam undang-undang TNI yang existing itu hanya diatur hanya dalam 10 lembaga dan itu semuanya hanya berkaitan dengan urusan pertahanan. Kalau pasal ini kemudian direvisi, maka habislah kemudian kehidupan sipil kita. Mereka bisa masuk di seluruh jabatan sipil, bisa masuk di kementerian, bisa masuk bahkan di BUMN dan bahkan sudah terjadi. Oleh karena itu mereka menginginkan legalisasi itu melalui revisi Undang-Undang TNI melalui pasal 47 ini. Merusak pola di dalam organisasi ASN sendiri. Bayangkan orang bertahun-tahun gitu ya, berkarir di ASN, punya bayangan, oh nanti saya akan jadi dirjen, saya akan jadi sekretaris kementerian gitu ya, akan jadi deputi. Dia berkarir dengan baik, terus tiba-tiba ketika dia sudah waktunya dia menjadi deputi, tiba-tiba masuk jenderal siapa lagi? Ini tim mawar masuk gantiin deputi sebelumnya dan lain sebagainya. Seperti halnya sekarang terjadi. Teman-teman ASN, ngapain saya sekolah, ngapain saya kerja benar-benar di ASN, di kementerian itu, kalau nanti yang jadi pimpinan adalah dari tempat lain.